6 subtribe. Jadi ada Batak Toba, Simalungun, ada Angkola, Pakpak, Karo, ya kan, dan Mandailing. Barangkali Anda mau belajar sedikit suku ya, karena bagi yang PPKN misalnya yang memperkuat identitas nasional, maka perlu harus paham itu ya, bahwa Indonesia itu sangat luar biasa kaya, satu suku bisa beberapa subtribe. Contohnya Batak, mungkin Anda tahu aja, oh Batak gitu aja kan, orang Batak gitu. Batak itu ternyata ada sampai 6 subtribe yang bahasanya beda, tradisinya beda, ya kan, adat istiadatnya juga beda, dan segala macamnya beda. Sebenarnya saya punya subjek mengajar itu HTN, ya. Saya dosen mengajar hukum tata negara, terus konsentrasi di sana. Tapi kemudian saya juga diminta untuk membantu mengajar MKU di sekolah ya, Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Selain saya mengajar, saya juga koordinator pembina Ormawa Fakultas dan juga pembina Ormawa Universitas ya. Jadi itu yang lembaga pergerakan. Dan kapan lalu saya diminta menjadi tim hukum UNESA ya, tim hukum UNESA. Jadi ditambah lagi tugas ini, jadi memang sangat banyak tugas, bahwa nanti kita akan banyak berkoordinasi, akan banyak, mungkin saya juga akan ke lapangan jika memungkinkan dalam kondisi sekarang. Ya, paling tidak kita bisa mengupdate apa yang akan kita lakukan dan mempersiapkan apa yang kita lakukan dengan baik. Nah baik teman-teman, saya minta Ketua Kabupaten Bojonegoro 8 memperkenalkan diri dulu, baru setelah itu anggotanya satu persatu. Jadi saya mau kita dekat, tidak hanya sekedar begini saja, formalitas. Jadi Anda bisa menyebutkan nama Anda, menyebutkan nama, terus yang kedua Anda sebutkan asal dari mana, jurusan apa, dan yang terakhir nanti buah apa yang menggambarkan sifat dan pribadi Anda. Itu penting. Contoh misalnya saya kalau diminta buah apa yang menggambarkan karakter saya, itu adalah bukan tarik si semongko ya, tapi memang semangka. Semangka karena semangka itu banyak airnya. Ya, saya dan rasanya pada umumnya manis begitu ya. Jadi saya itu orang yang sangat gampang mengalir, orangnya sangat mengalir ya. Enak diajak ngobrol gitu ya. Dan saya berharap saya juga bisa sweet sama semua orang ya. Saya berharap hidup saya hal-hal yang manis bisa diingat orang dari saya. Makanya saya sangat berharap melakukan itu ya, melakukan hal baik bagi orang lain. Oke, itu tentang saya teman-teman. Sekarang saya ke Bojonegoro. Silakan kelompok Bojonegoro 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Iman Purba. Teman-teman, perkenalkan saya Ahmad Ibrahim Arna Atangana, asal dari Bojonegoro, jurusan pendidikan olahraga. Untuk buah yang menggambarkan saya kira durian, Pak. Oke. Durian ya. Ya. Kenapa durian? Karena dari luarnya terlihat tajam, tapi dari dalamnya nanti manis, Pak. Enak dinikmati. Ya, monggo yang silakan yang lain. Ya, satu kelompok dengan Ahmad, silakan one by one perkenalkan diri. Cepat ya. Ahmad, anggota kelompok kamu belum ada di ruangan ini kah? Supaya kami lanjut ke kelompok lain kalau nggak ada. Ada, Pak. Mungkin Herliana untuk selanjutnya, silahkan. Oke, perkenalkan nama saya Herliana Ananta dari Bojonegoro, jurusan bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan.
Menurut saya buah yang menggambarkan saya itu apa ya Pak ya? Mungkin buah salak mungkin Pak. Seperti itu. Terima kasih. Jelaskan kenapa salak, jelaskan. Salak kan kalau orang megang itu kan pasti kayak nggak mau gitu. Tapi kalau misalnya belum dicicipi, pasti mereka bilang nggak enak gitu. Jadi kalau orang yang belum dekat sama saya, pasti bilangnya tuh saya terlalu jahat gitu sama teman-teman. Padahal enggak. Gitu. Terima kasih. Iya kan, padahal Herliana kan anak psikologi ya, pasti suka konseling lah. Yang silakan teman-teman nanti sekelompok dengan dia ya, supaya bisa konseling ya, masalah itu, pergumulan, persoalan ya kan. Kecuali masalah data ya, jangan ya, ngadu sama Herliana. Silakan tunjuk yang lain, Ahmad. Untuk selanjutnya Mas Dika silakan perkenalan. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rai Septiandika Pratama, biasa dipanggil Dika, dari jurusan Pendidikan Olahraga, Fakultas Ilmu Olahraga. Untuk buah yang mengenalkan saya, itu menurut saya buah semangka. Soalnya semangka besar dan banyak airnya, seperti saya. Sudah, Bapak. Jadi kamu besar banyak airnya gitu ya? Iya, Pak. Kan olahraga harus banyak minumnya biar sehat. Sip. Boleh, itu boleh, masuk akal lah, cerdas. Ya. Makasih, brother. Thank you, yang lain. Untuk selanjutnya Mbak Murinda, bisa diperkenalkan. Erika Murindasari, silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Erika Murindasari dari jurusan Ilmu Hukum. Buah yang menggambarkan saya, menurut saya kurang lebih seperti serikaya. Soalnya kan kebanyakan orang pasti kalau orang luar kan nggak tahu kayak serikaya itu apa, tapi kalau sudah mengetahui rasanya itu manis kayak gitu. Iya, betul. Serikaya itu enak ya, apalagi dibuat jadi selai ya, selai roti makan gitu enak sekali. Saya suka serikaya saya. Makasih, sister. Yang lain? Selanjutnya Mbak Leli, silakan diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailim Farati Zahro. Saya dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya dari Bojonegoro. Menurut saya, buah yang menggambarkan diri saya buah lemon, Pak. Meskipun dia asam, tapi banyak manfaatnya. Sudah, terima kasih. Jadi Laili mau bilang kamu ini asam, tapi sebenarnya kamu sangat bermanfaat. Nah, iya Pak. Mudah-mudahan. Oke, untuk selanjutnya Amalia Tarta, Mbak Tata, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan juga teman-teman. Perkenalkan, nama saya Amalia Arta, saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling.
Asal saya dari Bojonegoro dan di sini saya di kelompok 8 yang kedua. Buah yang menggambarkan saya, menurut saya mungkin kelapa ya Pak, karena saya berusaha untuk menjadi banyak manfaatnya seperti itu. Bagus Amalia ya, bermanfaat sama seperti ini mau KKN ya. Jadi berkah di desa-desa, Amin. ya, jadi berkah dan jadi jawaban bagi pergumulan dan masalah mereka. Bagus Amalia, silakan Ketua Ahmad, lanjut ada lagi nggak? Ada Pak, masih ada. Terus selanjutnya Mbak Via Salia, silahkan diperkenalkan dirinya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salisatul Mustafidah Irviana, asal dari Bojonegoro, terus dari Prodi PPKM. Untuk buah yang menggambarkan diri saya sepertinya buah jeruk, karena kita nggak tahu kadang asam, kadang manis, seperti sifat saya. Makasih. Dalam ini ya, Salisatul ya, kadang manis, kadang asam ya, itulah hidup ya. Ya, silakan Salisatul, semoga bisa bertemu dengan yang bisa menerima asam manismu di ruangan ini ya. Amin. Silakan Makasih, yang lain, Pak. lanjut. Untuk selanjutnya Febian, silahkan diperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Febian Daud Bintang. Saya dari Bojonegoro, pendidikan olahraga. Untuk buah yang menggambarkan saya, mungkin pisang, Pak. Ya, kenapa pisang bro, Febian? Ya, karena itu, Pak. Saya agak tinggikan pisang panjang itu, Pak. Oke. Tinggi dan panjang gitu ya. Ya. Saya pikir tadi karena kamu di rumah ada pisang begitu. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Makasih Febian. Silakan Mat. Untuk selanjutnya Almas, silahkan diperkenalkan dirinya. Orangnya belum datang kali, sudah datang? Oke, dilanjut ke Fani Faktur dulu kalau itu. Silahkan Mas Fani. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fani Faktur Putra dari jurusan akuntansi. Asalnya dari Bojonegoro. Jadi untuk buah yang menggambarkan saya mungkin apa ya? Ubi. Ya, kenapa ubi, Van? Ya, karena kalau ya kayak menurut sifat saya yang kadang susah diajak ngobrol kayak ubi. Jadi kalau mau ngedapetin harus usaha dulu, gali-gali dulu. Gitu, Pak. Berarti kalau ada cewek di sini manggil kamu Mas Ubi nggak apa-apa ya? Halo Mas Ubi, apa kabar gitu ya? Gak apa, santai. Oke, silakan ketua yang lain. Selanjutnya Yuni Anggita, silahkan perkenalan diri. Ya, perkenalkan nama pendidikan olahraga. Menurut saya buah yang menggambarkan saya adalah buah naga karena tidak seperti bentuk luarnya. Dalamnya itu lembut dan manis. Seperti itu, Pak. Kelihatannya Yuni juga dari luar juga nggak seperti yang kamu bilang. Kayaknya kamu juga buah naga di luar dan di dalam. Oke, semangat ya. Silakan yang lain. Untuk selanjutnya Dwi Yani, silahkan. Nama saya Dwiani Kurot Ayun. Saya dari Bojonegoro. Saya dari jurusan psikologi. Buah yang menggambarkan saya itu kayak itu, Pak.
pepaya yang masih setengah manis, setengah matang. Jadi terkadang saya juga ada kelebihan dan terkadang saya juga ada kekurangan. Jadi jika ada salah dan kurangnya, tolong diingatkan ya teman-teman. Terima kasih. Oke, bagus Dwi Yani. Good. Masih ada ketua dari kelompok ini yang mau dikenalin? Sudah Pak, tinggal Almas yang belum bergabung ke Google Meet ini. Pak Ketua, tolong Almasnya diajak ya, karena ini wajib ya. Iya, Hari ini ini soalnya ajakan dulu. Terima kasih ya, Ketua. siap. Oke, sekarang kita ke kelompok Mojokerto. Silakan Mojokerto. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Anis Fitri Alfiana, biasa dipanggil Alfi, dari Prodi PPKN. Buah yang menggambarkan saya sendiri itu, Pak, sepertinya sih stroberi. Soalnya cepet aja gitu, Pak, tinggal makan. Jadi saya itu orangnya fast respon, cepet satset gitu. Oh, Udah sih, itu aja. pas respon kayak KFC aja sama McD. Very good, Anis. Silakan kenalkan anggotamu, Anis. Iya, Pak. Ayo monggo, Mbak Febiana mungkin pertama. Iya. Selamat pagi, Bapak. Perkenalkan, nama saya Febiana Wayuni Fauzia, asal dari Mojokerto, dari jurusan PMPKN. Buah yang menggambarkan saya mungkin buah apel ya, Pak. Karena warnanya yang cerah dan rasanya manis, menggambarkan keceriaan. Oke, berikutnya mungkin Mbak Fafi. Monggo. Selamat pagi. Pagi, Mbak Fafi. Perkenalkan, nama saya Fafi Indiani Azhari, biasa dipanggil Fafi. Saya dari jurusan Pendidikan Geografi, asal dari Mojokerto. Menurut saya buah yang menggambarkan diri saya adalah buah belimbing, karena kadang kayak belimbing itu lebih sering ke rasa asamnya, tapi berusaha buat ngasih yang terbaik gitu, bisa memberikan manfaat buat orang sekelilingnya. Terima kasih. Oke, selanjutnya Mbak Alda. Mbak Alda Lestari. Selamat pagi. Saya Alda Lestari dari jurusan S1 Ilmu Hukum. Saya dari Mojokerto. Menurut saya, buah yang menggambarkan diri saya adalah seperti buah alpukat yang banyak disenangi orang, dan saya ingin selalu membuat orang di sekeliling saya senang. Terima kasih. Oke, selanjutnya Mbak Devi. Devita mungkin. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Devita Meliani, bisa dipanggil Devita, dari Prodi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran. Menurut saya buah yang sesuai dengan kepribadian saya mungkin pisang, karena warnanya yang banyak disukai orang, dan mungkin dari luar udah kelihatan lembut, dalamnya juga lembut. Terima kasih. Oke, terus ada Mas Fajar ini mungkin.
Monggo Mas Fajar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Triwardana dari Mojokerto, dari Prodi PPKN. Buah yang mungkin menggambarkan karakter saya itu buah jeruk, karena jeruk itu kan segar menyegarkan. Nah, bagi orang yang belum kenal atau belum akrab tuh mungkin anggapnya itu masam atau kecut lah. Tapi kalau sudah kenal sih manis dan ya enak-enak saja gitu. Terima kasih. Baik, terus selanjutnya ada Mas Farel ini. Ya, selamat pagi teman-teman dan Pak. Selamat pagi Pak Iman. Pagi. Perkenalkan, nama saya Farel Kristeo, saya dari Prodi Seni Musik dari Kota Mojokerto. Buah yang menggambarkan menurut kepribadian saya itu adalah apel. Karena yang pertama kan apel itu kalau dimakan kan keras, tapi juga manis. Nah, saya itu kalau yang berhubungan dengan kayak kewajiban, selalu saya itu bekerja keras juga. Tapi kalau semisal diajak kayak berhubungan dengan teman, itu juga saya bisa manis juga. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada Mbak Riris. Monggo Mbak Riris. Ya, selamat pagi. Nama saya Rizkia Putri Maharani. Saya biasa dipanggil Riris. Saya dari S1 Ilmu Hukum. Buah untuk yang menggambarkan saya itu mungkin mangga ya, karena pohon mangga itu kan tinggi. Untuk mendapatkan dan memakan mangga itu harus perlu kerja keras. Dan saya orangnya punya pendirian kuat dan kerja keras. Terima kasih. Selanjutnya Mas Odi Faradi sudah ada di sini. Atau Mas Jalal dulu mungkin. Teman-teman yang belum ada dari setiap kelompok mohon dipastikan hadir ya hari ini ya. Dan nanti dilaporkan siapa yang nggak hadir hari ini. Silakan Nis, lanjut lagi Nis. Ya baik Pak. Mas Jalal? Jalal ada? Mungkin sudah, Pak. Tinggal 2 orang itu, Mas Odi sama Mas Jalal tadi. Oke, tolong dijapri mereka supaya masuk ya. Nanti kita cek lagi di apa nih. Setelah habis semua nanti saya cek lagi. Silakan kelompok Bojonegoro yang satu lagi. Bojonegoro berapa? 8 atau berapa ya saya tadi? Bojonegoro 8, Bapak. Ayo lanjut, mana Bojonegoro? Kelompok Bojonegoro 8, silakan. Ketuanya, perkenalkan anggotanya. Nggak ada ya? Mohon maaf Pak, saya kelompok 11 Pak. Kamu apa? Bojonegoro juga? Iya, Bojonegoro Pak, kelompok 11. Oke, silakan. Silakan kenalkan temannya Mas. Iya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syokil Ala dari jurusan Teknik Elektro, asal Bojonegoro. Saya di sini sebagai ketua kelompok KKN Bojonegoro 11.
Selanjutnya untuk Kak Dia Safitri, mohon diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan nama Waalaikumsalam. saya dari jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. Saya asal dari Bojonegoro Barat, Kasiman. Buah yang menggambarkan diri saya itu alpukat. Kenapa? Karena saya itu dari luar itu kalem, mungkin juga kadang malu-malu tapi ada keras kepalanya. Terima kasih. Wah, oke. Untuk selanjutnya Kak Miftah Rosmaida. Halo semuanya, perkenalkan saya Miftah Rosmaida dari bisa dipanggil Miftah dari jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi. Buah yang menggambarkan saya yaitu buah apel merah yang manis. Apel merah itu sendiri warna merah, dia menggambarkan saya yang penuh semangat dan juga ambisius. Kadang orang itu berpikir kalau orang yang ambisius itu lebih ke pribadi yang individual, terus yang nggak care sama teman-temannya. Tapi kenapa tadi saya tambahkan buah apel yang manis? Karena dengan sifat saya yang seperti itu, saya juga berusaha untuk care, untuk bersifat manis kepada teman-teman, juga berusaha untuk memberikan manfaat juga untuk sesama. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya untuk Kak Gangga. Silakan. Mungkin kalau belum gabung bisa dilanjut untuk Kak Ayub. Mohon maaf, Mas Ayubnya lagi ini, katanya sinyalnya buruk, jadi nggak bisa on mic gitu. Tapi datang kok. Oh ya udah. Terus dilanjut Kak Juwita Ayu. Silakan diperkenalkan. Kayaknya jaringan ya, Nak. Nggak apa-apa, nanti yang tukar jaringannya bisa ketik aja di kolom chat. Silakan Mbak Ketua Mas Ketua dilanjutkan. Oh iya Pak. Selanjutnya untuk Kak Naufal Liza Fanani. Next, Ketua. Untuk selanjutnya langsung aja Kak Bamanda. Oke, halo semuanya. Nama saya Bamanda Aulia Putri, biasanya dipanggil Bamanda. Saya dari Pendidikan Bahasa Inggris FPS UNESA, jadi kalau saya dari Bojonegoro, maaf loh Pak. Kalau buah yang ngabarin saya tuh mungkin yang pas adalah durian. Kalau misalnya dilihat dari luarnya, kayaknya orangnya judes atau kayak tajam gitu, tapi kalau misalnya udah kenal, dalamnya itu bisa jadi orang yang sweet banget dan bisa jadi pribadi yang lembut.
Terima kasih. Ya, untuk selanjutnya Kak Reski Ilhami, boleh diperkenalkan? Kayaknya Mbak Resinya lagi nggak ada deh. Mungkin bisa di next aja, Kil. Oh iya, untuk selanjutnya Kak Bella Nisa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Iman, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Bella Anissa, biasa dipanggil Bella, dari jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Olahraga. Rumah saya Bojonegoro Barat, perbatasan sama Jawa Tengah. Buah yang menggambarkan saya itu Pak, gembili. Kenapa gembili? Karena saya orangnya simple, sederhana, dan praktis. Terima kasih, Pak. Buah apa namanya, Mbak Bella? Gembili? Gembili, Pak. Itu buahnya ada di desa, Pak, yang makan orang-orang desa gitu kan. Jadi sederhana. Sembilan ya, Mbak ya? Ya, sederhana buah kampung, Pak. Adanya di kampung. Buah kampung. Ya, ya. Ini kapan-kapan difoto ya, kasih di grup ya. Gembili ya, Pak. Benar saya, sorry. Oke, makasih Bella. Monggo Ketua, lanjut. Untuk selanjutnya Kak Fitra Darido, silahkan diperkenalkan. Oke, selamat pagi Bapak dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fitra Dardian dari Kabupaten Bojonegoro, dari jurusan hukum. Mungkin buah yang tepat itu buah bengkuang, Pak, karena lokasinya meskipun dalam tanah tapi berguna bagi orang banyak, Pak. Terima kasih, Bapak. Kamu mau bilang kamu dari tanah, kah? Fitra, dah? Oh, enggak, Pak. Enggak, Pak. Sip. Oke, makasih, brother. Hukum ya. Silakan lanjut, Ketua. Untuk selanjutnya Kak Siti Nur Hidayah, monggo. Halo teman-teman, perkenalkan saya Siti Hidayah dari hukum asal Bojonegoro. Buah yang menggambarkan saya mungkin nanas. Jadi orang yang suka nanas itu orang yang mandiri dan suka berjiwa sosial yang tinggi. Terima kasih. Oke, terima kasih Siti Hidayah. Next, Ketua. Untuk yang terakhir, dipersilahkan Kak Siti Koirunisa. Baik, terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Nama saya Koirunisa, biasa dipanggil Nisa dari Singgahan Tuban, yaitu Tuban dan Selatan Tata Niaga, Fakultas Ekonomi. Buah yang menggambarkan saya yaitu buah itu tertutup kulit serta cangkang, di mana saya tetapi apabila sudah kenal maka bisa care. Oke, Siti Koirun, sebenarnya nggak kedengar semua karena kepotong. Nanti bisa ditambah di kolom chat ya. Silakan kelompok Lamongan. Silakan ketuanya Lamongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ilham. Selamat pagi Pak Iman dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, Ya, nama brother. saya Ilham Pratama Didi Wijaya. Asal saya dari Pulau Batam atau biasa disebut Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Saya berasal dari jurusan pendidikan olahraga. Kalau ditanya buah yang mencerminkan siapa saya menjawab adalah manggis. Kenapa manggis? Karena tidak nanas. Enggak. Kenapa manggis? Karena dari kulit, biji,
buah semua berguna bagi masyarakat seperti saya. Saya merasa saya berguna, saya bukan beban orang tua. Terima kasih. Kau mantap sekali, Ilham. Iya, Bang. Iya, mantap. Mungkin Oke, silakan selanjutnya anggotanya. untuk rekan-rekan saya kepada Eki Septianio Haikal, dipersilakan waktu dan tempat. Iya, saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Eki Septian Haikal dari Prodi Pendidikan Olahraga Fakultas Ilmu Olahraga. Buah yang menggambarkan karakter saya ada mungkin buah jeruk ya. Jeruk ada yang asam dan ada yang manis. Tapi ketika kalian udah kenal sama saya, mungkin yang dirasakan cuma manis saja. Terima kasih. Asik. Mungkin Tarik, Bang. Tarik. Silakan, Mas. Selanjutnya kepada Abdullah Najib, waktu dan tempat, monggo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. Abdullah Najib dari jurusan Pendidikan Olahraga, Pak. Oke. Mungkin buah yang menggambarkan kepribadian saya adalah buah anggur. Yang pertama, buah anggur itu rasanya pasti manis, sama seperti saya, Pak. Manis, Pak. Asik. Manis. Masya Allah. Yang kedua, buah anggur kan biasanya banyak orang yang suka. Ya, itu mungkin saya berusaha untuk orang-orang suka sama saya, kalau kenal sama saya jadi suka gitu, Pak. Utamanya teman-teman kita, Pak. Baik, terima kasih. Oke, Dul, mantap, Dul. Tarik, Dul. Oke. Lanjut. Selanjutnya kepada Mas Ivaldo Zuhdi, silakan. Wah, laki-laki semua ya kelompok kamu, Ham? Wah, enggak, Pak. Laki-laki dan perempuan enggak, Pak? Oke, siap. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Valdi dari Prodi Pendidikan Olahraga. Buah yang menggambarkan karakter saya adalah rambutan. Kenapa kok rambutan? Gak tahu, Mas, makanya. Karena rambutan dari luarnya itu jelek, tapi rasanya enak. Sama seperti saya. Saya dari luar jelek, tapi hati saya baik untuk semua orang. Siap, Mas Manding. Mungkin selanjutnya Oke. Mas Abdul Hakim, monggo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim Mabruri. Saya dari Prodi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Olahraga. Saya asli Lamongan, Bapak. Oke. Jadi, kalau ditanya buah yang bisa menggambarkan karakter saya, itu saya katakan buah salak. Nah, buah salak itu dalam keadaan baru dibeli dari pasar, dari toko buah, kelihatan segar, tapi ketika dibawa ke rumah dan dibuka, dalamnya itu busuk, Pak. Nah, itulah diri saya. Jadi jadi dari luar saya kelihatan tidak apa-apa, tetapi dari dalam saya masih banyak kekurangan, Bapak. Jadi saya masih belum bisa menyimpulkan diri saya seperti apa. Biar orang lain nanti yang bisa menyikapi bagaimana sifat saya, bagaimana kelebihan dan kekurangan saya. Jadi seperti itu, Bapak. Terima kasih. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang sangat bersemangat, Bapak, dari kelompok Lamongan tersendiri, Pak ya. Kepada Saudara Aditya Wahyu, monggo. Iya. Ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Mas Adit. Nama saya Muhammad Aditya Wahyu Nugroho dari S1 Teknik Informatika 2018. Untuk buah yang mungkin menggambarkan saya, mungkin durian ya. Karena
penikmat durian itu segmentasinya ada dua. Yang pertama yang suka-suka banget, yang kedua yang nggak suka banget. Tapi bagi saya, menurut saya buah durian tidak pernah memaksa menikmatnya gitu, tidak pernah memaksa untuk kamu harus suka sama saya, kamu harus mau makan saya gitu. Jadi kurang lebih gitu, kamu harus setidaknya mencoba untuk pertama kali gitu. Terima kasih semuanya. Oh, jangan berani mencoba Aditya ya, silakan yang mencoba ya. Oke, lanjut Ketua. Lanjut dari kaum Hawa kepada Ibu Alfaini, dipersilakan. Alfaini Ramadana. Ini bulan Ramadan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alfaini. Ya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Alfaini Ramadana. Saya dari Prodi S1 Manajemen Pendidikan dari Kabupaten Lamongan. Jika ada buah yang bisa menggambarkan kepribadian saya adalah buah manggis. Kenapa buah manggis? Karena kulit buah manggis itu tebal dan cukup keras. Namun ketika dimakan akan manis dan juga disukai banyak orang. Nah, saya juga seperti itu. Mungkin dari luarnya saya terlihat keras kepala atau mungkin kurang tidak enak. Ketika saya sudah mulai mengenal dan terbuka, saya bisa sangat lembut dan juga friendly. Seperti itu, Bagus. Pak. Bagus Alfaini. Thank you. Lanjut Ketua. Lanjut kepada Ananda Eka. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda. Waalaikumsalam Ananda. Saya dari Ilmu Komunikasi. Saya asli Lamongan. Saya kalau buah itu sebenarnya tadi itu saya udah mikir durian apalagi ya yang bisa mencerminkan saya. Itu sudah dijawab sama Aditya Wahyu. Tapi saya mau menambahkan bahwa durian yang dimaksud kayak gitu tuh kenapa? Dia tidak pernah mau minder dengan apa yang kekurangan dia. Jadi ketika ada yang tidak suka sama dia akan tetap terus maju dengan apa adanya dia dan menyenangkan orang-orang yang suka sama dia dan tidak peduli sama orang-orang yang tidak suka sama dia. Begitu, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ananda, terima kasih. Selanjutnya kepada Elsa Milenia, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Elsa Milenia Arifianti. Saya dari jurusan Pendidikan Olahraga. Asal saya dari Lamongan. Kalau menurut saya buah yang menggambarkan saya itu anggur merah karena bentuknya kecil, tampak luarnya juga menarik, dan rasanya juga gak mengecewakan. Jadi banyak disukai orang. Terima kasih. Oh mantap Elsa, mantap. Oke, yang lain? Yang terakhir Mbak Rosalita, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Fitra Ramadhani Abidin dari Fakultas Ekonomi jurusan S1 Akuntansi. Asal saya Lamongan. Buah yang saya pilih untuk menggambarkan diri saya itu mungkin pisang. Karena dari warnanya itu sudah eye catching, di mana itu bisa menyalurkan energi kegembiraan atau yang lain-lain. Terus dari manfaatnya biasanya kan buah pisang itu dimakan oleh pesepak bola buat menambah energi. Nah, di situ saya berharap semoga kehadiran saya bisa menambahkan energi positif dari kelompok maupun masyarakat di sekitar kita. Terima kasih. Mantap ini Rosalita ini ya. Jadi orangnya eye catching dan juga bermanfaat bagi banyak orang karena buah pisang juga begitu. Oke, saya pikir sudah habis ya. Yang terlambat tadi ada yang masuk kan? Barusan kayaknya nggak ada yang masuk ya. Baik, kalau sudah tidak lagi begini, teman-teman. Sengaja saya ingin Anda saling mengenal ya, karena memang rekan kelompok Anda tentu bukan kelompok besar ini, tapi kelompok perkota ini karena kebetulan kita penlat, kita gabungkan semua kelompok, baik itu Bojonegoro, Lamongan, dan Mojokerto. Tapi paling tidak, saya berharap di kelompok pun Anda benar-benar bisa saling mengenal satu sama lain dengan baik.
karena itulah rekan Anda selama 1 semester kurang lebih untuk bersama-sama bekerja di masyarakat, memberikan pengaruh, dan juga lebih dalam dari situ Anda akan menjadi berkah bagi masyarakat di mana Anda akan bertugas gitu ya. Nah, yang berikutnya yang ingin kita bicarakan hari ini adalah gambaran umum kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya. Jadi saya sebagai pendamping Anda hanya mencoba mengarahkan dan memfasilitasi Anda untuk kira-kira bisa melakukan apa, memberikan masukan gitu ya. Karena kelompok Anda sendiri yang akan memutuskan akan melakukan apa di daerah yang sudah Anda pilih. Sebelumnya saya ingin tanya dulu ke semua kelompok, apakah sudah ada desa atau daerah, kan Anda yang di Bojonegoro dan mayoritas kan Anda di kota asal Anda ditempatkan, kemudian Anda bisa, supaya Anda bisa mencari tempat di mana yang bisa Anda berikan pengaruh. Kalau untuk kelompok Bojonegoro, sudah adakah tempat yang sudah dijajaki atau paling tidak sudah ada komunikasi awal dengan desa tersebut? Bojonegoro 11 ya? Untuk Bojonegoro 11 belum ada, Pak, ke desanya. Belum ada ya? Oke, baik. Iya. Kalau untuk Bojonegoro 8? Bojonegoro 8 juga belum ada, Pak. Belum ada juga ya. Untuk Lamongan? Lamongan sama Pak, masih belum ada oleh juga. rekan-rekan ya. Oke, that's okay. Kamu di Batam soalnya Ham ya? Iya Pak, saya di Batam, tapi teman-teman banyak yang Lamongan juga Pak. Iya, nanti berarti kita bisa hibrid ya. Ada yang online sebagian ya. Iya, Bagus, siap. nggak apa-apa. Kalau yang untuk Mojokerto? Halo, kelompok Mojokerto ketuanya. Sudah adakah desa yang dijajaki? Belum, Mbak, untuk Mojokerto. Oke. Oh, Alfi, kamu yang ketua ini, Alfi ya, yang di grup ya. Saya pikir kamu Mas Alfi gitu loh. Sorry ya nih, saya salah paham Anis karena kamu bilang kamu Alfi paling. Iya, enggak apa-apa, Pak. Kamu ketua berarti ya di grupnya ya? Iya, Pak. Oke, that's okay. Sebentar kalau gitu ya. Kalau gitu kita sebentar melihat gambaran awal ya, atau perkenalan awal tentang KKN ini ya. Berapa SKS sih ini KKN ini, teman-teman? Kalau waktu ngambil KRS-nya 3. Oh, 3 SKS. Oke. 3 SKS ya. Wait, cancel first. Per window. Sebentar ya. Ini teman-teman saya kebetulan di luar kota, di rumah di Jakarta. Sudah kelihatan kah PPT saya? Kalau kelihatan tolong dikonfirmasi. Belum, Mbak. Belum, Pak. Belum juga? Belum, Bapak. Bentar ya. Oh gitu. Sudah, Pak. Sudah ya? Sip. Tolong air putih, Mas. Oke, teman-teman ya. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah ini. Kita ngobrol sebagai pengarang awal, pembukaan awal. Nanti ketua kelas yang sudah merekam ini, Alfi kalau saya nggak salah ya. Alfi sudah rekam pembicaraan kita. Nanti tolong nanti di-share, dikirimkan ke email, nanti Google Drive pembicaraan kita hari ini sebagai bukti kalau kita sudah bertemu. Karena ini juga masuk dalam penilaian gitu ya. Baik, Pak. Karena disetara dengan UTS ya. Setara dengan UTS. Jadi memang kita selama 6 jam akan bersama-sama membahasnya, walaupun nanti akan kita selang-selingi, nanti kita akan break, Anda di kelompok Anda membahas apa kira-kira yang akan mau Anda desain, nanti kita ketemu lagi siang gitu Pak. Tapi di awal ini saya akan menyampaikan hal penting dulu tentang KKN kita. Ya. Nah ini, untuk yang tidak hadir hari ini, tolong diingatkan, karena memang penlat ini wajib ya, karena itu bagian dari program,
ya, bagian dari kegiatan, rangkaian kegiatan KKN. Jadi teman-teman yang kelompoknya tadi bolong-bolong, saya berharap Anda japri orang itu segera bergabung, jangan sampai nggak hadir hari ini. Nanti ada channel YouTube KKN, teman-teman harus subscribe, itu yang diminta oleh lembaga, ya supaya mendukung lembaga kita juga, untuk mempromosikan dan juga untuk menunjukkan bagian kehumasan kita gitu ya, supaya apa yang Anda lakukan benar-benar bisa bisa diketahui. Nanti juga kegiatan Anda di lapangan, video singkat Anda di lapangan seperti apa, atau rekaman Anda di lapangan seperti apa, itu bisa kita tunjukkan di sana. Jadi untuk demikian juga nanti misalnya kalau teman-teman ada poster atau ada, karena kita belum tahu apa yang Anda akan buat, karena yang memutuskan adalah kelompok Anda. Ketika buat project, ketika Anda ingin menjadi pekerja di lapangan atau untuk menjadi pengembang tengah masyarakat, dia bekerja di lapangan, apakah di bidang kewirausahaan, apakah di bidang pendidikan segala macam, Anda yang lebih tahu nanti dengan kelompoknya, ya. Nah, jadi kita satu semester, paling tidak dalam konteks COVID sekarang ini, ada beberapa hal yang bisa rekan-rekan buat. Ya. Yang pertama jelas ya, bisa melakukan proyek kemanusiaan. Apakah memang isu COVID yang Anda ingin angkat misalnya, di setiap daerah yang Anda bertugas saat ini, di kelompok Mojokerto misalnya, Bojonegoro, nanti di proposal bisa Anda gambarkan bagaimana, misalnya Anda memandang bahwa akan melakukan edukasi secara mendalam dengan mereka, ya kan, bukan hanya sekedar bilang 5M misalnya, tapi bagaimana menyadarkan masyarakat untuk hidup sehat misalnya dan segala macamnya ya. Itu bagian dari proyek kemanusiaan. Bisa kegiatan kewirausahaan, mengembangkan desa yang ada, lalu Anda melihat ada potensi desa itu yang harus dikembangkan, juga boleh. Bisa asisten mengajar di satuan pendidikan, ya demikian, atau proyek independen ya. Jadi satu kelompok itu cukup hanya memilih satu tema saja, tidak perlu semua tema. Ya, pilih satu. Tema apa yang menarik, tema apa yang bisa dikerjakan dalam kondisi sekarang. Karena yang paling penting adalah tercapai programnya, ada dampak dan impact-nya. Jangan sampai tidak ada impact atau dampaknya, ya kan? Lalu teman-teman melakukannya secara kolaboratif di kelompok. Jadi kalau ada misalnya teman-teman yang ada di Batam misalnya, kayak Ilham misalnya, teman kelompoknya di Lamongan, kan nggak mungkin Ilham berangkat dari Batam ke Lamongan. Atau Ilham rencana ke Lamongan juga? Iya Pak, saya di Lamongan. Kebetulan saya sudah di Surabaya kok Pak. Oh bagus lah kalau begitu ya. Maksud saya kalau misalnya ingin berbagi tugas juga nggak masalah, tapi semua harus proporsional, jangan sampai ada yang kerja, ada yang nggak kerja, karena nggak adil kan satu kelompok, karena kolaborasinya yang harus diperkuat gitu ya. Jadi bagaimana caranya misalnya kalau ada yang ingin buat video, berarti yang ke lapangan untuk mengedukasi masyarakat, ada bagian video misalnya, ada yang mendesain video, ada yang mendesain video video short movie misalnya untuk mengedukasi masyarakat, yang lainnya langsung terjun ke lapangan, ketemu kepala desa, ketemu masyarakat, buat pertemuan yang prokes misalnya, ya terserah, nanti teman-teman bisa mendiskusikan ya. Satu kelompok itu satu desa atau satu mitra ya, jadi satu kelompok, satu desa, satu mitra. Nah sebenarnya kita hari ini harus sudah bisa menentukan, nanti saya akan coba ketika nanti kita online seperti ini, tapi nanti misalnya ada 2 jam untuk Anda berdiskusi dengan kelompok, lalu bertemu lagi di kelompok nanti siang, Anda berdiskusi kira-kira desa mana, mungkin kan udah ada gambaran sebenarnya, desa mana kira-kira yang akan kita sasar. Tentu desa-desa atau tempat yang memang ada akses kalian ke sana. Jadi kalau misalnya kenal lurahnya, kenal kepala desanya, itu sangat baik sekali. Atau ada saudara kerja di kepala desa, di kantor kepala desa, atau misalnya ada yang kenal di kantor kelurahan, itu jauh lagi sangat baik, supaya kita gampang memberikan proposal dan bisa mengeksekusi kegiatan di sana. Kalaupun kegiatannya itu harus dilakukan offline gitu ya, karena memang ini mau tidak mau memang teman-teman ada yang offline gitu ya, karena memang bekerja langsung tengah masyarakat, memang ada risiko di sana. Dan saya pikir kita percaya kalau memang ini hal niatan baik, kita berdoa Allah yang menjaga teman-teman semua ya. Itu ya, jadi nanti teman-teman saya berharap bisa menentukan desanya. Saya bisa sampaikan desanya, saya hanya menguji saja desa ini layak atau tidak dengan apa. Apakah itu bisa diakses teman-teman? Apakah teman-teman bisa mengakses administrasi ke sana? Apalagi nanti saya bisa datang ke sana untuk follow up. Mungkin saya turun ke lapangan untuk cek apa yang teman-teman lakukan.
ya kan? Apakah memang ada relasi dengan birokrasi pemerintahan atau birokrasi desa, ya kan? Itu perlu untuk saya juga dan untuk teman-teman. Dan berikutnya, bagaimana teman-teman tinggal di sana waktu di tempat KKN-nya, ya kan? Ya, ini dia jadwal kita, teman-teman. Jadi hari ini kita sudah melakukan pada tanggal 9 Februari, ya. Jadi kita melakukan TOT seperti hari ini. Kita mencoba menggali bersama-sama, mencoba merumuskan bersama-sama, dan harapannya teman-teman sudah bisa menyiapkan proposalnya untuk kemudian bisa di-upload di SIM KKN, ya. Nah, lalu penlat kedua nanti tanggal 20 Februari, ya. 20 Februari. Penlat pertama, kedua 27 Februari. Sekarang tanggal 20, ya. Hari ini tanggal penlat pertama, penlat kedua nanti tanggal 27. Karena tanggal 23 harapannya teman-teman ada kayaknya online deh ya, pemberangkatannya online untuk menunjukkan itu. Lalu kita penlat kedua. Nanti penlat kedua mungkin lebih dalam menggali proposalnya dan teknis bagaimana Anda ke lapangan. Lalu supervisi ke KKN saya tanggal 26 April mungkin besar akan ke Bojonegoro atau ke Lamongan tempat Anda. Semoga bisa ya. Semoga tidak ada hambatan dan halangan nanti. Lalu ada Monef KKN 24 sampai tanggal 28 Mei. Nanti ada pejabat Indonesia yang melakukan. Apa yang teman-teman lakukan. Lalu nanti ada seminar hasil tanggal 14 Juni. Nah, oleh karena itu rekan-rekan, kalau ada senior Anda atau kakak senior yang sudah pernah berhasil dan menjalankan KKN, jangan ketua kelas paling tidak jalan komunikasi. Minta mereka untuk mementoring Anda. Arti mementoring itu memberikan saran-saran taktis di lapangan, ya. Jangan berjuang sendiri, karena teman-teman itu kan semua juga belum ada ide sekarang, belum ada desa. Kira-kira kita mau gimana sih, apa sih yang bisa kita lakukan di desa tersebut, gitu kan? Bisa belajar dari kakak-kakak senior yang sudah mengawali KKN-nya dan mereka sudah, tanda kutip, aman dari KKN, ya. Anyway, pandanglah, anggaplah bahwa kegiatan ini menyenangkan. Karena Anda sedang berkontribusi untuk negara. Ini kan bagian dari bela negara juga, ya. Anda kontribut langsung, Anda memberikan hidup Anda, waktu Anda untuk warga negara lain, gitu ya. Untuk masyarakat kita. Ini bagian dari pengabdian kepada masyarakat. Dan saya harap kalian harus memandang ini sebagai kesempatan, karena nggak selamanya ada kesempatan seperti ini. Walaupun mungkin dalam pengalaman KKN itu macam-macam ya, ada yang menyenangkan, ada yang menyeramkan ya, seperti KKN yang di Penari misalnya, itu kan saya nggak tahu juga persis itu benar atau tidak, tapi saya pikir KKN pasti punya cerita. Bahwa salah satu hal yang enak diceritakan kepada orang lain ketika Anda masuk adalah masa-masa KKN. Masa-masa di mana tumbuh cinta bersemi dan satu kelompok, itu harapan kita itu terjadi juga di kelompok Anda. Ya kan, barangkali ada yang jodoh, ya jangan dipaksakan juga, barangkali ada, gitu loh Mbak, Mas, ya kan? Nah, jadi penlat itu online 2 kali ya, karena COVID ini kita lakukan 2 kali. Kita menyusun proposal programnya bersama DPL, artinya silakan ajukan program yang Anda pikirkan baik, ya kan? Nanti akan saya berikan masukan-masukan kepada Anda, masukan-masukan ke Anda semua. Oh, gimana kalau begini, gimana kalau gitu. Saya kepengen ada ide awalnya, karena jangan sampai dari saya idenya, nanti kalau saya dari idenya, nanti yang kerjakan kalian nanti menganggap saya manajernya. Tidak, saya hanya fasilitator pendamping saja. Saya hanya mendampingi bagaimana apa yang Anda pikirkan baik, itu berjalan dengan baik. Bagaimana menatanya, bagaimana cara tahapannya, itu mungkin saya bisa membantu untuk mengadvokasinya. Tapi kalau untuk memberikan ide, nggak tahu, karena kecil perutnya sayangku. Ini ada sepupu saya. Ya, jadi lalu teman-teman akan menyusun logbook kegiatan 23 Februari, jadi sangat cepat. Lusa kayaknya teman-teman setelah diberangkatkan, teman-teman udah langsung buat logbook. Apa itu logbook, Pak? Ya, rencana kegiatan, rundown kegiatan Anda selama hampir kurang lebih 3-4 bulan itu, ya. Apa yang tahapan yang dilakukan? Mulai dari mengerjakan birokrasi, survei, mulai bertemu dengan ketua mitra atau kelompok, misalnya terserah lah. Anda bisa susun rundown, kegiatan apa yang dilakukan selama itu, mengevaluasi, dan segala macamnya. Lalu akan menyusun materi, ada revisi proposal, lalu proposal dikumpulkan pada penlat kedua. Penlat kedua itu tadi kita tahu itu tanggal 27 Februari. Jadi ada hanya waktu satu minggu saja Anda membuat proposal. Lagi-lagi saran saya, bukan memplagiasi dari kakak senior Anda, tapi bisa minta proposal mereka untuk menambah. Tapi saya sangat menyarankan jangan sampai Anda hanya copy paste lalu pindahkan tempat. Saya tidak
Saya tidak menganjurkan itu, maka tidak boleh ya. Anda harus berkreativitas ya. Karena sebagai orang generasi yang luar biasa ini, Anda generasi Z, Anda harus bisa mengadaptasi, Anda harus bisa mencoba berkreativitas sehingga hasilnya bisa produktif dan efektif dalam konteks Anda dan kelompok Anda. Karena beda, setiap desa itu punya karakteristik. Jangan Anda pikir satu masalah ini pasti ada masalah di desa ini, belum tentu. Maka Anda harus mengenali desa mana, daerah mana, apa kebutuhan mereka, apa yang Anda punya, resource apa yang Anda punya, apa yang bisa dilakukan di sana, gitu ya. Lalu berikutnya itu akan nanti ada topi ya, nanti sedang dipikirkan distribusinya karena dalam kondisi COVID, apakah ketua yang ambil ke UNESA atau seperti apa, nanti itu akan dikabarkan. Saya akan mengabarkan jika ada informasi yang terbaru tentang itu. Ya, di tempat masing-masing tanggal 23 Februari itu memulai KKN ya, 23 Februari, menggunakan jaket dan alma mater, nanti kan saya tanya lagi soal itu, bisa melakukan koordinasi sama kelompok dengan mengikuti protokol kesehatan, ya. Jadi bisa melakukan koordinasi sama kelompok dengan protokol kesehatan. Jadi Anda bisa bertemu dengan teman kelompok, tapi ingat, jangan sampai tidak protokol, ya. Bisa juga bertegur sapa dengan pihak yang berwenang dengan mengikuti protokol. Misalnya Anda ketemu lurah, ketemu kepala desa, ketemu dengan sekretaris lurah, sekretaris desa, ketua mitra, dan segala macam. Tapi ingat Anda harus protokol kesehatan. Ya. Itu dia. Nah, kalau di rundown kita, pelaksanaan lokasi itu sudah ada di tanggal 23 Februari sampai 15 Juni. Jadi masuk melakukan koordinasi dengan Kades, dengan staf, dengan tokoh masyarakat untuk menyampaikan program apa. Anda mempresentasikan apa yang Anda ingin lakukan di tengah-tengah desa tersebut atau di daerah tersebut. Lalu mahasiswa melaksanakan program dan mengunggah logbook foto kegiatan di SIM KKN setiap hari. Jadi kegiatan Anda sepertinya akan melakukan journaling, report kegiatan setiap hari di SIM KKN. Sebagai bagian dari akuntabilitas dan transparansi kegiatan. Jadi nggak bisa tidur-tidur di desa di tempat Anda akan melakukan program ya. Nanti setiap kelompok akan diberi nomor akun untuk masuk ke SIM KKN. Setiap kelompok sudah punya ya. Ketua kelompok sudah punya SIM KKN nomor akunnya. Alfi, kamu sudah punya akun untuk masuk ke SIM KKN? Sudah, Bapak. Sudah ya? Oke, good. Nanti apa yang Anda upload di SIM KKN, kegiatan-kegiatan yang sudah Anda akan lakukan, nanti di situ akan saya berikan kolom saran dari saya. Masukan-masukan dari saya. Oh, ini kalau boleh seperti ini. Gimana kalau seperti ini? Ya, nanti makanya SIM KKN tolong dicek terus. Walaupun nanti ketua-ketuanya akan berkoordinasi dengan saya di grup WA ya. Nah, lalu berikutnya mahasiswa melaksanakan program sesuai dengan program yang telah disusun bersama dengan DPR. Bagaimana Anda menjalankan program yang sudah kita desain, ya, yang sudah Anda buat dalam proposal kegiatan. Ya, ini contoh proyek kemanusiaan, bisa mitigasi bencana, mengembangkan pengetahuan keterampilan, dan nilai praktik mitigasi bencana, mengurangi risiko bencana alam yang merupakan serangkaian peristiwa bencana yang disebabkan oleh faktor alam, berupa gempa, tsunami, gunung meletus, banjir. Ya, ini kayak melakukan edukasi ya, bagaimana supaya tidak terjadi bencana alam. Berikutnya itu mengurangi risiko bencana sosial, merupakan bencana yang dikuatkan manusia seperti konflik sosial, penyakit masyarakat, teror, intoleransi, dan segala macam. Itu masuk dari mitigasi bencana ya, karena ada bencana sosial ya, bencana non alam. Nah, kalau patologi ini kan dipakai dari istilah kesehatan sebenarnya ya. Bagaimana mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mendeteksi penyakit sosial dan melakukan sosialisasi dampak bahaya penyakit sosial, patologi sosial. Contohnya psychological variables, membantah, susah diatur, merasa kurang dihargai. Bagaimana Anda mengedukasi masyarakat ketika ada misalnya kebijakan pemerintah, mereka selalu kritik tanpa objektif, misalnya membantah, susah diatur, diberikan bupati aturan begini, disuruh pakai masker, nggak mau pakai masker, gitu kan? Disuruh 5M, jangan ke 5M, 1M pun nggak mau misalnya, ya kan? Atau school performance ya, jadi bagaimana Anda misalnya mengedukasi orang-orang bermasalah di sekolah, misalnya di daerah tertentu itu ada anak-anak yang nakal sekali, dan mereka secara pendidikan susah diatur. Nah, bagaimana? Apakah Anda bisa
memberikan assessment di sana, bersentuhan di sana. Ada misalnya home adjustment, ya, bagaimana orang tua dan saudara itu di rumah keluarga tidak harmonis. Apakah Anda ingin melakukan kegiatan-kegiatan yang ingin memperbaiki kehidupan keluarga? Makanya lagi-lagi ini tergantung dari pengenalan Anda terhadap situasi lokal, fakta-fakta lokal, hal-hal yang terjadi di daerah. Nah, kalau Anda tidak bisa mengetahui itu, Anda nggak akan tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Contoh lain itu drug dan alkohol use. Bagaimana ada orang-orang yang misalnya sudah mulai memakai alkohol, sudah merokok, padahal masih SD misalnya, atau SMP. Nah, bagaimana Anda menjawab itu? Itu bagian dari kegiatan patologi sosial. Demikian juga neighborhood, ya, bagaimana di lingkungan mudah mempengaruhi anak, ya, bagaimana Anda mengamankan anak-anak, dan bagaimana keluarga-keluarga ini disiapkan supaya anak-anak ini punya komunitas-komunitas yang baik, supaya anak-anak ini tidak benar-benar terikut dengan lingkungan. Bagaimana caranya? Berikutnya itu social adjustment of peers, ya, pengaruh teman sebaya. Barangkali ada masalah-masalah lagi kayak tadi, ada free sex, ada kekacauan, ada suka banyak bolos, bisa pakai drug dan segala macamnya, ya kan? Atau misalnya melakukan pelecehan seksual. Nah, bagaimana Anda melakukan misalnya kegiatan-kegiatan yang bisa membuat kelompok tutor sebaya misalnya, atau mentor sebaya. Bagaimana sama sebaya saling menguatkan satu sama lain. Nah, bisa pelayanan sosial atau social service, mengembangkan pengetahuan keterampilan dan nilai praktik pekerja sosial, berbasis praktik dan disiplin akademis, mempromosikan perubahan. Jadi kalau Anda ingin melakukan pelayanan sosial, sebaiknya adalah pelayanan sosial yang memang berbasis keilmuan, karena itulah yang membedakan kita dari yang lain juga. Kenapa Anda KKN? Anda ingin mengimplementasikan sebagian hal yang Anda sudah belajar di kampus. Atau paling tidak, secara keilmuan, Anda sudah bisa menata, ada masalah sosial, ada konsep teori, lalu teori bisa memakai persoalan yang ada di sana. Makanya kalau menggunakan di proposal nanti, kalau ada satu isu yang Anda angkat, penggunaan jurnal-jurnal, buku-buku, atau misalnya berita, data-data dari LSM-LSM, itu sangat membantu Anda untuk kemudian mengakses, ya, mengakses atau menyentuh kebutuhan masyarakat melalui social service atau pelayanan sosial. Berikutnya itu human interest, ya. Kalau di human interest ini, bagaimana mengembangkan pengetahuan keterampilan dan keberpihakan kepada yang lemah. Bagaimana menjangkau seseorang dan menceritakan secara emosional. Mempublikasikan orang yang masalahnya sosial memprihatinkan, seperti kemiskinan, keterbatasan sosial, penyerahan sosial, untuk membangkitkan simpati, empati publik. Yang terakhir, bagaimana membuat kepedulian sosial pada difabel, misalnya. Kepedulian sosial yang dipublikasikan di media cetak, elektronik, dan digital. Ya kan? Misalnya, saya lihat ada desa apa itu ya, saya lupa nama desa itu namanya apa, tapi di desa itu rata-rata banyak, bahkan mengatakan ada kampung idiot gitu ya, orang-orang yang sesat mental di desa itu mayoritas. Nah, bagaimana misalnya Anda memandang desa itu, supaya desa itu kemudian orang menganggap itu adalah hal yang perlu diperhatikan misalnya. Itu bisa dapat dilakukan ya. Makanya, fakta lapangan, kondisi lapangan, kebutuhan lapangan memang nggak membodohi, nggak bisa didesain sedemikian rupa. Memang itu ada fakta gitu ya, memang ada kebutuhan di sana. Sehingga ketika Anda menjawab kebutuhan, itu ketika itu ada namanya woman interest. Apalagi ini soal kesetaraan gender ya, perlindungan terhadap perempuan misalnya. Jangan-jangan di desa-desa yang Anda sedang berada sekarang, baik itu di Bojonegoro, Mojokerto, Lamongan, mungkin ada masalah-masalah tentang keperempuanan. Ada yang KDRT, belajar, nggak boleh sekolah tinggi, ada yang pernikahan dininya tinggi, ya kan? Mungkin ini boleh isu yang Anda bisa lakukan gitu kan. Lalu nanti hasilnya bisa buat video misalnya, buat video edukasi singkat, yang itu menjadi output dari kegiatan kita misalnya. Atau misalnya video itu dijadikan alat untuk mengedukasi masyarakat. Nanti kita post di Instagramnya KKN dan juga YouTube-nya KKN. Sehingga teman-teman bisa mengekspresikan apa yang sudah Anda buat gitu ya, atau mempublikasikan apa yang Anda buat, ya kan? Begitu ya, kalau di sini katakan mengembangkan pengetahuan keterampilan, kepekaan terhadap masalah sosial dan nilai perempuan, memonitoring indeks pembangunan gender atau IPG yang timpang, menganalisis kesenjangan antara indikator pembangunan manusia IPM dengan IPG. Bagaimana pembangunan manusia itu dengan indeks pembangunan gender yang setara tadi ternyata masih tidak koheren ya, tidak korelasi, tidak relevan satu sama lain.
Demikiannya membuat infografis yang mengampanyekan kegiatan-kegiatan pencegahan KDRT tadi sudah saya sebutkan. Yang berikutnya mulai mengadvokasi perempuan melalui media cetak, elektronik, digital, bisa Facebook, Instagram, ya kan, dan lain sebagainya. Nah, boleh juga kegiatan kewirausahaan. Jangan kelompok Anda sebenarnya sangat oke dalam bidang kewirausahaan, ada ide-ide yang mau dikembangkan, ya kan, peningkatan sumber daya yang ada di lingkungan tersebut, jangan-jangan desa itu banyak ubi misalnya, bagaimana ubi dan dikembangkan sehingga memberikan dampak positif bagi desa tersebut, ya. Lalu Anda misalnya berikan pelatihan kewirausahaan dan pengembangan sektor-sektor ekonomi mikro, ya kan. Misalnya, satu laman untuk desa bisa memunculkan berbagai produk unggul dari desa lokasi KKN. Barangkali Anda ingin desa tersebut laku semua ya, barangkali ada keripik atau mungkin masker wajah dan bisa diciptakan di sana, lalu Anda bisa buat website untuk mereka. Ketika Anda membuatkan website itu adalah salah satu kontribusi tinggi, kontribusi yang sangat besar untuk desa tersebut, sehingga mereka bisa menjual produk-produk lokal yang mereka miliki, ya kan? Lalu produk yang sudah unggul bisa dimasukkan ke dalam marketplace, ya kan? Dan bisa masuk ke forum-forum kewirausahaan tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Nah, ini untuk kegiatan kewirausahaan. Nah, kalau untuk laporan sendiri nanti akan ada token dalam bentuk PDF, ya, dan Microsoft Word. Laporan itu harus ada foto-foto kegiatan yang bagus, pakai atribut Unesa tentunya, pakai jaket dan alma mater atau Unesa. Alamater dan atau topi. Laporan disusun sebelum mahasiswa melakukan seminar hasil. Lalu Anda akan seminar hasil itu mempresentasi apa yang sudah dilakukan. Laporan harus ditandatangani oleh Kades dan saya untuk membuktikan bahwa Anda sudah melakukannya. Nah, laporan itu bisa merupakan logbook dan daftar hadir. Laporan itu bisa merupakan kegiatan daftar kegiatan yang sudah Anda lakukan, hasilnya, tantangannya apa, hambatannya apa, cara menyelesaikannya seperti apa, ya kan? Lalu rencana kedepannya apa. Itu namanya bagian dari laporan. Ya, nah jadi laporan dalam bentuk file, dalam bentuk Microsoft Word dikirim ke situ, dan juga file PDF dikirim ke SIM KKN. Ini dia sistematika proposal Anda yang Anda akan buat dalam waktu singkat ini. Makanya hari ini Anda sudah harus buat proposal nih, karena tanggal 23 sudah diberangkatkan. Ya, semoga sudah ada ide di kelompok Anda, dan Anda saya harap sudah punya kelompok. Barangkali selama ini masih belum aktif kelompoknya, maka per hari ini nggak boleh lagi ya. Setelah kita nanti selesai ngobrol ini, Anda akan kembali ke kelompok, Anda akan online dengan kelompok, lalu berdiskusi dengan kelompok, teman-teman akan menceritakan gambaran kegiatan apa yang Anda lakukan. Paling tidak gambaran ini sudah harus ada pendahuluannya, apa analisis situasi, fakta lapangan yang ada, kebutuhan yang ada, potensi yang ada dimiliki oleh desa, sehingga program itu dianggap penting. Masalah apa yang mereka hadapi di sana, apa rencana pemecahan masalah yang Anda ingin lakukan, bisa ada kegiatan utama dan tambahan ya. Program utama kamu apa, atau program unggulan yang akan dilakukan di desa itu apa, program tambahannya apa. Lalu buat rencana kegiatannya, logbooknya seperti apa. Tanggal 23 sampai Juni nanti kira-kira seperti apa rencana pekerjaannya. Nah, personalia, Anda kan sengaja diambil dari berbagai jurusan. Ada yang psikologi, ada yang PPKN, ada yang hukum, ada yang olahraga. Itu kan semua sengaja diambil dari program karena akan memberikan peran ya, keahlian mereka masing-masing sesuai dengan jurusannya itu terhadap terhadap rumusan masalah yang akan dilakukan atau masalah yang dihadapi oleh desa tersebut. Itu untuk sistematika proposal, nanti akan saya kirimkan di grup. Saya sudah kirimkan di grup DPL, bisa dikirimkan langsung ke grup semua, grup besarnya, ketua-ketua ya. Untuk Alfi, Ilham, dan satu lagi Zakain tadi ya. Itu proposal. Untuk laporan nanti ini, laporan akhir nanti ini saya pikir bisa kita sesuaikan saja. Ya, cover pengusahaan, daftar isi, daftar gambar, pendahuluannya apa, rencana programnya apa, hasil kegiatannya apa, simpulan saran apa. Ya, nanti itu akan sistematika laporan Anda. 14 Juni akan ada seminar hasil. Jadi Anda harus menyusun artikel itu, ringkasan hasil KKN, ya kan, panjangnya 5-7 halaman, disertai foto yang mendukung. Lalu nanti seminar bersama saya. Jadi seminar hasil saya juga ikut, lalu melibatkan mitra dampingan. Barangkali kepala desanya mau ikut, misalnya ketua Karang Taruna mau ikut, atau ketua komunitas mau ikut, boleh juga. Jadi dalam berikutnya itu, mahasiswa wajib mengakomodir masukan dari peserta seminar. Jadi peserta seminar juga akan diakomodir,
Lalu artikel itu paling tidak harus berisi itu pendahuluan, hasil pelaksanaan, rekomendasi, ya kan? Nanti kalau sudah diperbaiki berdasarkan saran peserta yang ada, termasuk juga pejabat yang ada, lalu nanti akan dilaporkan ke KKNP UNESA, ya, @gmail.com. Sudah ada di grup juga. Nah, kegiatan KKN didokumentasikan dalam bentuk video yang menarik dengan durasi 10 menit, diunggah ke channel akun resmi KKN UNESA. Nah, video yang diunggah tersebut bisa juga diunggah di Instagram, ya. Instagram dan ke email gitu ya, ke email KKNP UNESA. Lalu ya, seperti dia tadi katakan, tolong subscribe lah ya akun Instagramnya KKN dan channel itu. Video yang mendapat like terbanyak akan mendapat hadiah yang menarik. Nah, semangat nih kelompok kita nih, paling tidak kita bisa kumpulkan 1000 like misalnya, atau 5000 like. Pokoknya sampai 100.000 like, wah keren itu kan, kalau Anda lakukan itu bisa viral gitu ya. Nanti adanya akan diumumkan via SIM KKN. Tentang informasi apapun tentang pertemuan KKN itu akan disampaikan di SIM KKN, sehingga Anda bisa melihat progres apa yang akan dilakukan, pedoman-pedoman apa yang bisa dipakai dan semacamnya. Ya, teman-teman, itu sebagai pengantar saya pikir ya hari ini. Ya, jadi kita masih ada waktu. Saya sampai nanti jam 2 siang. Silakan Anda kembali kelompok untuk membahas yang baru kita bicarakan barusan. Ya, paham ya, ketua-ketua kelas ya. Jadi Anda tidak ini penelitian ini kan 6 jam nih. Tapi kan kita nggak mungkin 6 jam begini terus ketemu, karena Anda diharapkan untuk juga bisa mengisi dan juga menyiapkan proposal itu. Jadi teman-teman silakan bertemu dengan kelompok, paling tidak ada proposal kasaran, ya apa yang kayak tadi sistematika sudah saya sebutkan, paling tidak Anda coba menuliskan apa yang Anda pikirkan bersama kelompok. Nanti jam 2 kita akan coba follow up dan saya mau dengar apa kira-kira yang Anda ingin lakukan. Sejauh ini apakah jelas arahan saya, teman-teman? Jelas ya, Pak. Jelas, Pak. Terima kasih. Jelas? Ini kerjaan siapa? Kerjaan tulang, sayang. Ini laptopnya dari Oke, sebelum kita bubar, ketemu lagi jam 2, teman-teman silakan hidup kameranya, saya mau foto dulu. Pak, mohon maaf, saya ingin bertanya, Pak. Silakan, Miftah. Untuk jurusan saya, jurusan akuntansi itu jadwal untuk KKN sama PKL itu di bulan yang sama. Apanya? Apa yang jadwal yang sama gimana? Jadwal KKN sama PKL. Jadi bareng gitu, Pak. Teman-teman bisa mungkin menyesuaikan saja nanti, Miftah. Miftah nanti bisa menyesuaikan juga. Soal gitu. Waktunya. Kan enggak, ya PPL-nya ke lapangan juga. Kan sekarang juga online toh, Miftah. Iya, Pak. Iya, kalau online kan bisa toh, bisa disesuaikan lah. Ya, nanti sesuaikan dengan kelompok saja. Iya. Gimana ketua-ketua kelompok sudah bisa mengarahkan anggotanya untuk kemudian Anda kembali kelompok. Nanti jam 2 kita ketemu lagi untuk mempresentasikan proposal Anda. Kira-kira satu kelompok itu melakukan apa di desa tersebut. Untuk kemudian kita matangkan. Bisa ya? Bisa, Bapak. Oke, kalau sudah, sampai ketemu nanti Anis, Alfi, Ilham, ketua-ketua kelas. Nanti kita bertemu lagi jam 2. Silakan hidupkan kamera dulu, saya mau foto dulu sebelum kita berpisah di pertengahan ini. PPT-nya semua sudah saya kirimkan di grup. Teman-teman ketua kelompok silakan share semua PPT yang sudah saya kirim ke teman-teman Anda. Thank you yang sudah buka kamera. Silakan Siti, Muhammad, Aditya Wahyu, silakan buka kameranya dulu sebentar aja. Soalnya ini bukti ya, bukti kalau kita hari ini sudah bertemu. Devita, Dia, ya. Fajar, oh Fajar ini masuk saya ternyata masuk Fajar ini. Oke Jar, makasih Jar sudah bergabung. Aditya Wahyu, Alfaini, Ilham, Dia, Elsa, silakan buka kameranya. Oke, saya capture ya, sebentar. Ini pertengahan kelas.
Loh, kok mati lagi? Belum foto udah hilang. Oke, kalau gitu. Sampai ketemu nanti jam 2, Ketua-Ketua. Silakan bertemu di kelompok masing-masing dan merumuskan kira-kira. Terima kasih, Pak. Oke, bye-bye. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.